Aku dan suamiku Gio Gudi dari awal nikah sampai sekarang sudah bersama selama 7 tahun. Orang-orang bilang kami pasangan serasi di kalangan elit. Bikin semua orang iri. Dia dikenal sebagai pria baik penjaga keluarga, sangat dewasa dan setia. Selain aku, dia nggak pernah izinkan wanita lain dekati dia. Ini untukmu. Tapi nggak disangka, pas aku pulang dari rumah sakit habis melahirkan, dia malah biarkan anak magang baru, Anissa, duduk di kursi depan yang harusnya jadi tempatku. Cuma gara-gara wajah Anissa mirip cinta sejatinya yang sudah meninggal. 7 tahun lalu, cinta sejati Gio nggak sengaja mati tenggelam demi menolongnya. Sayang, bangun. Kejadian itu jadi duka selamanya bagi Gio dan luka yang nggak akan pernah sembuh. Halo Kak Sania, aku asisten barunya Pak Gio. Juga di tingkat di kampus dulu, Anissa. Kata Pak Gio, dia mau jemput kakak pulang dari rumah sakit. Jadi aku sekalian numpang. Apa nggak ada yang kasih tahu kamu kalau cuma aku yang boleh duduk di sampingnya? Tapi Kak Sania, Pak Gio sendiri yang suruh aku duduk di sini. Dia bilang karena aku habis minum alkohol, di depan bakal lebih nyaman. Lagi pula Kak Sania, kamu gendong bayi, di belakang bakal lebih aman. Kenapa gaun mewah rancangan terbaru punyaku ada di badanmu? Ah, ini. Pak Gio yang pinjamkan ini pada aku. Tadi kami baru saja pergi ke pesta, dan aku nggak punya gaun yang pas. Jadi Pak Gio ajak aku ke rumah buat pilih satu. Tenang saja Kak Sania, pasti aku cuci bersih sebelum dikembalikan. Janji nggak akan kotor. Cinta sejati Gio sudah lama mati. Semirip apapun wajah si Anissa ini, juga cuma yang palsu. Dia nggak akan bisa gantikan posisiku sebagai istri sah. Tapi, tatapan matanya yang pamer itu beneran bikin aku muak. Kak Sania, di luar anginnya kencang. Ayo cepat masuk mobil. Aku nggak akan biarkan siapapun incar milikku. Turun. Turun! Turun! Sayang, rumah Anissa tinggal 1 blok lagi. Tunggu dia sampai rumah, baru kamu naik mobil. Aku bilang buat terakhir kalinya. Turun! Kak Sania, maaf. Bajunya. Lepas. Nona Anissa, dengar ya. Sebagai istri atasanmu sekaligus wakil CEO perusahaan, aku perlu ingatkan kamu satu hal. Jangan berambisi pada hal yang bukan milikmu. Ingat ini baik-baik. Barang milikku, meski aku sudah nggak mau lagi, tetap saja bukan milikmu. Karena rumahmu tinggal belok di depan sana, kami nggak perlu antar kamu sampai rumah. Kalau gitu, ayo kita pulang. Sayang, aku nggak bilang sama kamu itu memang salahku. Tapi kupikir tubuhmu kan belum pulih benar. Daripada bajunya nggak dipakai. Kamu bilang ini maksudnya badanku jadi gendut habis melahirkan? Bukan gitu, maaf aku salah ngomong. Kamu tahu kan, bukan itu maksudku. Gio, sudah 7 tahun. Ini pertama kalinya kamu biarkan wanita lain duduk di kursi depan khusus buatku. Bahkan pas hari aku keluar rumah sakit habis lahiran. Kenapa? Kamu sudah bosan sama hubungan kita? Sayang, kamu masalahkan itu. Sumpah kamu salah paham.
Aku cuma lihat hari ini jam sibuk dan susah cari taksi. Makanya aku tawari dia tumpangan. Kalau kamu gak suka, kedepannya aku akan lebih perhatikan. Apa karena wajah Anissa, kamu jadi merasa kasihan padanya? Kalau kamu gak bisa lupain dia, aku bisa serahkan posisiku. Ternyata kamu cemburu ya? Sayang, aku sadar sepenuhnya. Hidupku cuma ada kamu seorang. Orang lain gak ada artinya bagiku. Kamu dan anak kita adalah segalanya buatku. Aku cuma anggap Anissa sebagai adik tingkatku saja. Aku janji, dia cuma bawahanku. Kita gak akan pernah ada hubungan lebih. Karena kamu sudah bersumpah gitu, aku akan percaya sekali lagi. Kelak kamu jaga jarak dari si Anissa itu. Aku gak mau kejadian kayak hari ini terulang lagi. Laksanakan, istriku. Ini kalung mutiara Putri Diana seharga 10 miliar yang khusus Anda beli di lelang. Kalau Bu Sania terima ini sebagai hadiah ulang tahun pernikahan, pasti akan senang sekali. Kalungnya cantik banget. Anissa, kamu kenapa? Kamu demam? Nggak apa-apa, Pak Gio. Mungkin karena anginnya kencang. Kemarin waktu jalan kaki pulang dari rumah sakit, aku kurang hati-hati. Jadi agak masuk angin. Bapak tenang aja, aku janji ini nggak akan ganggu kerjaan. Nggak apa-apa. Sudah? Maaf ya Kak Gio. Kemarin sudah bikin Kak Sania nggak senang. Semuanya memang salahku sendiri. Seharusnya aku yang minta maaf. Kemarin istriku yang sudah buat kamu malu. Kak Sania benar. Aku cuma anak magang. Wajar saja kalau harus mengalah. Karena kamu suka kalung ini buat kamu saja. Anggap saja sebagai ganti rugi. Jangan Kak Gio. Kalau Kak Sania tahu, pasti bakal marah. Nggak apa-apa, sini. Biar aku pakaikan. Terima kasih ya, Kak Gio. Pak Gio, kalung yang Bapak siapkan buat Bu Sania jadi ulang tahun pernikahan dikasih ke Anissa. Terus gimana dengan Bu Sania? Nggak masalah. Perhiasan Sania banyak. Nggak butuh kalung ini. Oh iya, waktu beli kemarin, bukannya ada hadiah gratisannya? Sini, berikan itu padaku. Selamat ya Bu Sania, ku dengar Pak Gio keluar banyak uang buat beli kalung mutiara Putri Diana di acara lelang sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kalian. Bahkan hadiah tambahannya pun anting mutiaranya dia pilih sendiri. Hubungan kalian beneran bikin iri banget. Gimana soal kontraknya? Tenang saja, kontrak senilai 1 triliun sudah siap. Besok aku akan datang sebagai pimpinan grup Muti dan serahkan langsung ke grup Budi. Kalian suami istri kasih hadiah ulang tahun pernikahan beneran mewah sekali. Kamu masih belum mau jujur ke Gio kalau sebenarnya kamu pemilik grup Muti, investor utama grup Budi. Gio jaga gengsi. Aku nggak mau bantu dia dengan grup Sanja. Alasannya cuma itu. Tapi sekarang kondisi grup Budi sudah mulai stabil. Nanti saat acara syukuran 1 bulan baikku, aku akan beritahu dia berita ini. Anggap saja sebagai kebahagiaan ganda. Ah? Gio sudah pulang. Aku tutup dulu ya. Sudah pulang. Sayang, selamat ulang tahun pernikahan yang ke-7 ya. Makasih sayang. Kenapa? Kamu gak suka? Enggak kok. Aku suka apapun pemberianmu. Aku mandi dulu ya.
Kak Gio, aku suka sekali kalung mutiara pemberian kakak. Makasih Kak Gio. Kata Pak Bos, semua perempuan itu putri raja. Air mata adalah mutiara yang berharga. Meski terima ketidakadilan harus tetap semangat. Siap, Pak Bos terhormat. Gio, kamu kasih kalung mutiara yang harusnya milikku ke anak magang. Malah kasih barang gratisan ke istrimu sendiri sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Ini yang kamu bilang gak ada hubungan apa-apa. Karena kamu lebih milih bela dia, jangan salahkan aku gak jaga gengsimu. Selamat siang, Bu Sania. Halo Bu Sania. Bu Sania, akhirnya Ibu kembali. Apa masa nifasnya sudah selesai? Belum. Hari ini aku ke kantor ada urusan bentar. Sekalian ambil minuman buat acara syukuran bayiku nanti. Oh ya, kantorku sudah 2 bulan gak dipakai. Tolong carikan tanaman hias buat di sana. Kenapa? Bu Sania, di dalam kantor Ibu ada orang. Kak Sania, Sayang, bukannya masih masa nifas? Kenapa tiba-tiba ke kantor? Pak Gio, kenapa di kantorku bisa ada banyak sekali barang-barang yang bukan milikku? Sedangkan pialaku malah di tempat sampah. Bu Sania, kantor ini sekarang bukan milik Ibu lagi. Siapapun tolong jelaskan padaku. Aku ini wakil CEO, istri dari pemilik perusahaan ini. Tapi kenapa kantorku malah dipakai sama anak magang? Kenapa kantorku malah dipakai sama anak magang? Bu Sania, selama Ibu cuti melahirkan, Pak Gio bilang daripada kantornya kosong, apalagi Anissa baru saja dapat proyek besar. Jadi, kantor ini dia pakai saja. Bayinya sebentar lagi lahir. Selama aku nggak ada di kantor, kantorku dipakai orang lain saja. Kantor ini cuma milikmu saja. Gak akan biarkan siapapun pakai. Gio, aku butuh penjelasan sekarang juga. Cuma satu kantor kan? Aku lakuin karena kamu capek baru melahirkan. Mau kamu istirahat lebih lama. Ditambah Anissa, berhasil dapat kontrak 1 triliun dari grup Muti. Jadi aku kasih kantor buat dia. Bisa nggak jangan kekanak-kanakan? Kontrak 1 triliun grup Muti? Memang dia sanggup? Kak Gio, jangan berantem sama Kak Sania demi aku lagi. Kak Sania benar. Aku cuma anak magang. Nggak pantas pakai kantor sebagus ini. Aku beresin barang-barang sekarang. Kembalikan kantor pada Kak Sania. Maaf Kak Sania, aku bukan sengaja. Kak Gio, aku beneran bukan sengaja. Nggak apa-apa, cuma 2 botol arak. Kamu nggak terluka kan? Maaf, ini arak buat acara 1 bulanan bayi kan? Gimana ini? Pecah semua. Sania, baru datang sudah bikin ribut. Maumu itu apa? Anissa kan sudah bilang dia itu bukan sengaja. Perlu bersikap sombong kayak gitu. Bukan sengaja. Duduk di kursi depan mobilmu bukan sengaja. Rebut kantorku juga bukan sengaja. Sekarang pecahkan arak foto sama keluarga kita juga bilang bukan sengaja. Gio, kamu percaya semua kebetulan ini? Cuma 2 botol arak sama 1 foto kan? Kalau percaya sudah. Nanti aku beli yang baru lagi. Kamu wakil CEO. Buat apa permasalahkan masalah sepele? Masalah sepele. Arak ini aku siapin dari masa kehamilan khusus buat acara 1 bulan anak kita. Kamu tahu nggak berapa banyak koneksi yang kupakai demi dapatkan arak ini? Mau ganti pakai apa kau? Maaf.
Semuanya salahku. Aku minta maaf dengan berlutut pada Anda. Kan tinggal cari koneksi buat beli lagi. Kak Sania, aku beneran bukan sengaja. Ayo, Anissa, cepat bangun. Nggak perlu sampai begini. Kak Sania, ini salahku. Aku akuin itu. Aku ganti uang 2 botol arak itu. Sania, Anissa sudah bilang dia bakal ganti rugi. Tolong lebih besar hati. Jangan terus tekan orang. Suamiku sendiri bela perempuan lain di depan aku istrinya. Terus suruh aku lebih besar hati. Beneran konyol. Oke, ganti rugi. 1 botol 10 miliar, 2 botol 20 miliar. Bayar sekarang. 20 miliar? Kak Sania, aku beneran bukan sengaja. Sekalipun aku dijual, aku gak bakal punya uang sebanyak itu. Kak Gio, kamu tahu kondisi keluargaku gimana? Aku beneran gak sanggup bayar. 20 miliar bukannya agak keterlaluan? Anissa kan bilang mau ganti. Bilang sedikit bisa kan? Pak Gio dermawan sekali. 20 miliar dibiarkan gitu aja. Pantas saja kasih kalung miliaran ke asisten juga nggak merasa sayang. Kalau ngapa? Aku nggak ngerti. Nona Anissa, kalau kamu nggak sanggup bayar 20 miliar, kalung mutiara Putri Diana di lehermu ini harganya 10 miliar. Benar kan Pak Gio? Kamu sudah tahu semuanya. Tahu apa? Tahu kalau suamiku kasih hadiah ulang tahun pernikahan yang harusnya dikasih padaku, malah ke asistennya, lalu cuma kasih barang bonusan padaku. Sania, hari ini kamu ribut begini. Cuma gara-gara masalah kalung. Tapi itu karena waktu kamu keluar RS, bikin Anissa malu, sampai dia terluka. Makanya kalung itu aku kasih, sebagai bentuk kompensasi. Cuma itu saja. Cuma itu saja. Gio, kamu harusnya tahu aku nggak suka ada pengkhianatan. Memang siapa Anissa? Dia nggak pantas pakai kalungku. Maaf Kak Sania, aku nggak tahu kalau kalung ini sangat berharga. Ini pertama kalinya aku dapat kado dari orang lain terlalu senang. Aku sama Kak Gio nggak ada hubungan apa-apa. Jangan salahin Kak Gio. Kalau mau salahin orang, salahin aku saja. Cukup, Sania. Cuma masalah kantor sama satu kalung, kan? Anissa tahu kalau dia salah. Dia masih muda, belum ngerti apa-apa. Kamu itu istriku, wakil CEO. Kenapa harus sekejam dan sejahat ini? Sama karyawan baru di kantor. Aku kecewa banget sama kamu. Ayo kita pergi. Orang dari grup Muti sudah mau sampai. Aku bawa kamu keluar. Aku jahat dan gak besar hati. Gio, karena kamu bersikeras mau belain dia, jangan salahin aku bertindak tega. Batalkan proyek investasi 1 triliun grup Muti, buat grup Kudi. Sania, kamu sebenarnya mau apa? Orang grup Muti permalukan Anissa di depan umum. Mereka bilang dia jual diri demi dapat investasi. Katanya grup Kudi bisa sukses cuma karena kamu. Mereka bilang saat kamu masih masa nifas, aku pelihara anak magang. Berarti mata orang-orang masih jernih kan? Benar kan? Anissa itu baru saja lulus kuliah. Mana kuat jadi hina bisa-bisan gitu. Sekarang baguslah. Kerja sama grup Muti dan grup Kudi semuanya hancur. Sekarang kamu puas? Iya, aku puas. Aku sangat puas. Gio, sudah 7 tahun kita nikah. Ini pertama kalinya kamu hilang akal demi membela perempuan lain dan menginterogasiku di depan umum. Apa hubungan kalian masih bersih dan murni gak ada hubungan apa-apa? Sania, aku bilang berkali-kali. Aku dan Anissa gak ada hubungan. Kenapa kamu terus-terusan menindas dia? Gara-gara sebotol anggur. Dan sebuah kalung. Gio, kamu masih belum paham juga. Masalahnya bukan soal anggur itu, juga soal kalung itu. Yang aku pedulikan itu kamu, sikap kamu.
Masalahnya itu kamu terus-terusan milih buat belain dia dan biarkan dia ngelewatin batas hubungan kita. Gio, aku mau hubungan kita nggak ternoda sedikit pun. Aku mau kasih anak kita keluarga yang bahagia. Tapi hatiku ini sempit, nggak bisa berbagi dengan orang lain. Kalau kamu nggak bisa cuma jadi milikku, aku lebih baik nggak mau. Maaf sayang, aku tahu kamu baru selesai nifas. Tubuhmu gak terlalu baik, emosimu juga belum stabil. Belakangan ini aku sibuk banget, jadi kurang perhatian sama kamu. Aku janji, kedepannya aku bakal jaga jarak. Gio, aku harap ini terakhir kalinya kita berantem gara-gara Anissa, orang yang gak penting itu. Jangan biarin dia ganggu kita lagi. Kalau enggak, Gak akan ada kata kalau. Aku sayang kamu dan anak kita. Gak bakal izinkan kalian pergi. Gio, aku percaya kamu buat terakhir kalinya. Gaji sama uang pesangonmu nggak akan dikurangin sepeser pun. Di tempat kerja yang baru nanti, kamu harus tahu batasan. Karena nggak ada satupun perusahaan yang mau punya karyawan yang berniat menggoda bosnya. Memang ada orang yang merasa bisa goda bos dan jadi nyonya bos. Ya, bener. Juga nggak lihat siapa itu Bu Sania. Dia itu nona besar keluarga Sanja, pewaris grup Sanja. Grup Gudi bisa berkembang sepesat ini, itu semua berkat kerja keras Bu Sania. Pokoknya, di mana ada Bu Sania, aku akan ada di sana. Kalau ada yang berani kurang ajar padanya, gak akan kulepaskan. Dasar cewek munafik. Ayo pergi. Deket sama orang kayak gitu, cuma bikin udaranya jadi kotor. Oke. Anissa. Siapa yang lakukan ini? Kak Gio, padahal aku sudah dipecat. Tapi mereka tetap saja jahat pada aku. Sumpah aku bukan perempuan seperti kata mereka. Jangan salahkan Kak Sania juga. Dia begitu demi kebaikanmu. Aku akan pergi selamanya. Bangun dulu. Tenang, ini bukan salahmu. Selama ada aku, gak ada yang bisa pecat kamu. Tapi Kak Sania... Sudahlah Kak Gio. Kalau Kak Sania memang mau mencelakaiku, kamu juga gak mungkin bisa jagain aku terus. Lebih baik aku pergi saja. Akan kubereskan. Kamu tenang saja. Sayang, habis minum susu kita jemput ayah ya. Baik sayang, jangan nangis lagi ya. Sania, aku sudah peringatkan. Jangan pakai cara kotor lagi buat nyerang dia. Kenapa masih kayak gini? Bawa anaknya ke atas dulu. Baik. Sania, aku sayang dan hormat padamu. Aku selalu sabar hadapi sifat manjamu. Tapi kamu gimana? Pecat Anissa, suruh karyawan lain buat tindas dia sampai dia hampir bunuh diri. Semua tindakanmu itu beneran sudah lewati batas kesabaranku. Jadi batas kesabaranmu itu Anissa? Kamu percaya gitu aja sama omongannya dan langsung tuduh aku pelakunya? Kamu sudah selidiki semuanya? Perlu diselidiki lagi. Di kantor ini selain kamu, siapa lagi yang bisa pakai cara serendah itu serang dia? Sania, hubunganku dan Anissa itu bersih, gak ada apa-apa. Kalau kamu mau pernikahan kita tetap lanjut, aku sarankan kamu berhenti sekarang. Sampai acara syukuran bayi kita tenangin diri dulu. Kita pisah rumah buat sementara. Gio, kamu yakin mau bermusuhan sama aku demi dia sampai mau tinggalkan istri dan anak? Ini semua salahmu sendiri, kamu yang cari gara-gara. Saranku jangan salah gunakan jabatan buat sakiti orang lain. Kalau enggak, kita cerai saja. Kak Sania, tenang aja. Selama Kak Gio pergi nanti, aku bakal kirim videonya tiap hari. Jaga dia dengan baik. Kalau kakak sama anak kangen dia, telepon video aku aja. Pergi. Kalian semua pergi! Kaca yang pecah nggak bisa utuh lagi, nasi sudah jadi bubur. Pernikahan ini
Sampai di sini saja. Sejak saat itu, Gio mulai mendiamkanku. Gak pernah pulang lagi. Tapi Anissa kirim video makin sering dan macam-macam. Makasih Pak Gio angkat aku jadi asisten pribadi. Bersihkan namaku, berhasil lawan penindasan di kantor. Rasanya enak banget ada yang bela. 3 hari 2 malam sama Pak Gio kencan lihat Aurora dimulai. Tiap hari terasa romantis. Temani Pak Gio ke pesta mewah. Katanya aku cantik banget pakai gaun malam. Kak Sania, tenang aja. Aku bakal urusin Kak Gio sepenuh hati setiap hari. Pasti gak bakal biarkan dia kesepian. Gio, kamu yang hianati aku dan anak kita duluan. Jadi jangan menyesal. Siapkan surat cerainya. Dan audit saham grup Goody. Pastikan semua asetku ditarik balik. Sebelum acara syukuran 3 hari lagi, semuanya harus beres. Bu Sania, Ibu yakin mau tarik semua investasi dari grup Goody? Iya. Semuanya. Gio, aku sudah siapkan kejutan besar buat kamu. Semoga kamu kuat ya. Sania, kamu sudah bekerja keras. Maaf ya, akhir-akhir ini kami lagi di luar negeri. Nggak sempat pulang jagain kamu habis lahiran. Tapi, ibu bawa banyak vitamin. Nanti suruh Gio bawa pulang biar dimasak buat kamu, ya? Aduh, cucuku sayang. Sania, Gio mana? Kenapa nggak bareng kamu? Mungkin lagi sibuk temani selingkuhannya. Ayah, Ibu. Ini Anissa, asistenku. Halo Paman Bibi. Gio, hari ini pesta 1 bulan anakmu. Apa maksud membawa orang asing ke sini? Ibu, Anissa bukan orang asing. Karena wajahnya mirip cinta sejati anak Anda, dia angkat dia jadi asisten pribadi. Bahkan sebulan ini Gio nggak lepas darinya. Juga merawatnya dengan sepenuh hati. Nggak cuma belain dia di kantor. Gara-gara dia, juga sengaja permalukan aku. Bahkan minta cerai sama aku. Cerai? Kenapa? Gio, sebenarnya ada apa ini? Jelaskan sekarang. Sania, ini urusan kita berdua. Harus banget bawa ayah dan ibu baru puas. Anak kurang ajar. Masih membela diri. Ayah, ini cuma salah paham. Sania, tenang saja. Apapun yang terjadi, ibu bakal belain kamu. Gak bakal biarin kamu menderita. Aku janji, gak akan ada yang bisa geser posisimu sebagai Nyonya Goody. Ibu, selama ini terima kasih atas penjagaan kalian. Tapi, maaf. Gio, kita cerai saja. Gio, kita cerai saja. Sania, kalau ada masalah, bilang sama ibu. Tapi jangan asal omong cerai. Sania, kamu mau cerai gara-gara Anissa? Aku sudah bilang, itu terakhir kalinya. Karena kamu begitu peduli sama adik kelasmu itu, ya sudah aku kabulkan. Aku sama dia nggak ada apa-apa, nggak selingkuh. Harus berapa kali bilang baru kamu percaya? Aku percaya. Aku tahu kamu sama Anissa belum sampai tidur bareng. Terus kenapa mau cerai? Karena kamu sudah kotor. Gio, sudah kubilang aku punya misofobia. Tapi tiap hari kamu bawa asistenmu itu berduaan terus bikin aku muak. Aku mau hubungan kita bersih tanpa noda. Tapi kamu gimana? Kasih dia kalung seharga 10 miliar? Biarkan dia duduk di kursi depan mobilmu? Pisah rumah sama aku demi dia? Bawa dia ke pesta gantiin posisiku? Bahkan bawa dia ke pesta 1 bulan anakku? Semua tindakanmu ini bukannya suruh aku lepasin posisi Nyonya Goody? Nggak disangka, di luar Gio kelihatan sayang banget sama istrinya. Ternyata aslinya gitu. Iya, Anissa ini sekali lihat memang wanita penggoda. Kenapa Pak Gio bisa suka sama wanita gitu? Iya benar, Malu-maluin keluarga Goody aja. iya benar. Sania, aku tahu perasaanmu lagi nggak enak.
Tapi hari ini pesta 1 bulan anak kita. Kamu masih tahu ini pesta 1 bulan? Orang yang nggak tahu bakal mikir kalian berdua yang mau nikah. Cukup, Sania. Bertahun-tahun ini, kita susah-susah baru punya anak. Anak kita apanya? Ini anakku. Apa maksudnya? Maksudku adalah, anak ini bukan anakmu.